Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Sekali lagi selamat malam, Shalom. Puji nama Tuhan. Puji syukur kita kepada Tuhan pada hari ini. Tuhan telah menolong kita sehingga pada malam hari ini kita bersama-sama berkumpul, bertemu dalam kasih Tuhan. Amin. Panggilan berbakti. Mazmur pasal 50 ayat 22 sampai 23. Perhatikanlah ini, hai kamu yang melupakan Allah, supaya jangan aku menerkam dan tidak ada yang melepaskan. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Doa pembukaan dan ucapan syukur oleh saudari Arsik. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan kita, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk cinta kasih Tuhan yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami, Bapa. Hingga pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul dan bisa melaksanakan ibadah jam doa kami, ya Bapa. Itu semua karena berkat anugerah Tuhan yang selalu hadir dalam kehidupan kami, ya Bapa. Bapa dalam surga, berkati setiap ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Bapa dalam surga, ini doa dan permohonan kami hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa pada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita angkat pujian besar anugerah-Mu. Ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Sekali lagi kita nyanyikan dari awal lagu ini dengan sungguh-sungguh. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah
semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Panggilan komitmen hidup baru 2 Korintus 7 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Doa komitmen hidup baru akan dipimpin oleh Saudari Angel. Mari Bapak dan Ibu di saudara-saudara kita berdoa. Bapa yang mengasihi kehidupan kami, kembali kami datang dalam doa komitmen hidup baru. Ajarilah kami dan jadikanlah kehadiran kami menjadi berkat sukacita dalam keluarga, sukacita di dalam jemaat, dan kehadiran kami dapat menjadi kesaksian yang cemerlang di dalam masyarakat, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Berilah kami Bapa hati yang selalu mengasihi Engkau dan mengasihi sesama. Jadikanlah kami murid-Mu dan hamba-Mu yang setia, dan berlomba dalam pertandingan iman sampai garis akhir dan tetap memelihara iman kami. Bapa, kami berkomitmen untuk meninggalkan manusia lama kami menjadi manusia yang baru seperti yang Engkau kehendaki. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan doa komitmen kami. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Saatnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita akan iringi dengan pujian, selidiki aku. Jemaat, kami undang untuk berdiri. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi. Sekali lagi dari awal kita nyanyikan lagu ini, selidiki aku. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi. Kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa memohon pertolongan Tuhan untuk merenungkan firman-Nya. Bapa di surga, kami datang kepadamu menaikkan syukur kami karena kesempatan dapat berbakti pada kebaktian jam doa malam hari ini. Saatnya kami akan merenungkan firman-Mu,
tolonglah kami, supaya kami dapat memahami firman-Mu dan menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita membaca kitab Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai ayat yang ke-25. Demikianlah firman Tuhan. Jadi, saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya, menjelang hari Tuhan yang mendekat. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui nas firman Tuhan ini, kita akan melihat ajakan kehidupan sebagai judul renungan yang akan kita pelajari. Kalau kita memperhatikan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus melalui surat Ibrani ini, didasari oleh Yesus Kristus, kematiannya di atas kayu salib menyelesaikan dosa umat manusia. Setiap orang yang bertobat dan percaya kepadanya, mengaminkan bahwa kematiannya untuk dirinya, maka dia akan beroleh pengampunan. Itulah anugerah yang direspon dengan iman. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus adalah perantara kita kepada Bapa. Inilah yang mendasari Rasul Paulus menyerukan kepada orang-orang Ibrani, orang-orang percaya yang tersebar, sehingga mereka mempunyai satu semangat dimanapun mereka berada. Ajakan kehidupan itu mereka akan terus mengulang kepada generasi demi generasi di antara mereka. Bahkan kita hari ini, ajakan kehidupan itu harus selalu kita kumandangkan. Di dunia ini, di sekitar kita, di dalam keinginan duniawi, keinginan mata, keangkuhan hidup, dan serta keinginan yang membawa kepada kehancuran, itu disebabkan karena manusia memberikan dirinya untuk ikut kepada ajakan yang membawa kepada kematian. Tetapi bagi kita orang percaya, yang kita inginkan adalah kita dapat mewartakan ajakan kehidupan itu. Dan bahkan ajakan kehidupan itu menjadi pendorong semangat bagi saya dan saudara untuk hadir dimanapun kita berada menjadi saluran berkat Tuhan. Firman Tuhan berkata, oleh darah Yesus kita sekarang berani masuk ke tempat kudusnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita diselamatkan oleh Tuhan melalui kematiannya di atas kayu salib, kita menjadi setru Allah, menjadi musuh Allah. Tidak ada damai sejahtera dalam kehidupan kita. Tetapi oleh Yesus Kristus, oleh kematiannya di atas kayu salib, dan oleh kebangkitannya yang menunjukkan kemenangannya dari maut, Dia menjadi perantara kita kepada Bapa. Rasul Paulus mengajak orang-orang percaya pada waktu itu dan kepada kita hari ini. Ada ajakan kehidupan ditandai dengan satu ungkapan marilah. Ajakan ini diulang-ulang di dalam nas ini. Dan mari kita melihat apa saja yang menjadi ajakan kehidupan itu. Ini bagaikan satu panggilan yang membangunkan saya dan saudara. Marilah
Ajakan kehidupan bagi setiap anggota gereja. Satu ajakan kehidupan bagi setiap orang percaya, bagi jemaat di dalam Tuhan. Apa saja ajakannya? Mari kita perhatikan di ayat 22. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Datanglah kepada Allah yang hidup. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, manusia yang berdosa mustahil dia bisa datang kepada Allah yang hidup. Bahkan dia akan mati ketika datang kepada Allah yang hidup. Itulah sebabnya pada saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka sembunyi, mereka telanjang, dan mereka ketahuan bahwa mereka telanjang dan tidak berani menghadap Allah. Sehingga Allah mencari mereka. Datanglah kepada Allah yang hidup. Peristiwa di mana Tuhan Yesus disalibkan, tabir bait Allah itu terbelah menjadi dua. Di mana dulu ada ruangan Maha Kudus yang tidak bisa disentuh oleh siapapun, kecuali oleh imam besar yang 1 tahun sekali dia mempersembahkan korban di dalamnya. Tetapi peristiwa penyaliban Tuhan Yesus membuktikan bahwa maut itu tidak berkuasa lagi. Ada ruang Maha Kudus yang tidak bisa tersentuh, tetapi oleh Yesus Kristus, karya kematiannya, kita yang percaya kepadanya beroleh jalan masuk ke dalamnya. Datanglah kepada Allah yang hidup. Dulu bangsa Israel, ketika Musa naik ke Gunung Sinai, Musa memberitahu jangan ikut dan bahkan jangan sentuh gunung itu, engkau akan mati. Tetapi dalam perjanjian baru, firman Tuhan meneguhkan kembali bahwa oleh karena Yesus Kristus, mari kita semua datang ke gunung Tuhan supaya kita hidup. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ini ajakan kehidupan. Marilah kita datang kepada Tuhan. Di tengah-tengah kehidupan yang serba menakutkan ini, kita memandang kepada Tuhan Yesus. Bagaikan bangsa Israel ketika mereka dipagut oleh ular dan mereka ketakutan karena kematian. Musa berdoa dan Tuhan menyuruh dia membuat patung ular tembaga. Semua orang yang dipagut oleh ular tedung itu, asal memandang kepada ular tembaga itu, mereka akan hidup. Demikianlah pula dalam kehidupan kita. Datanglah kepada Allah yang hidup. Dia bukan Allah yang kejam. Dia bukan Allah yang dengan penuh murkanya menghukum kita. Firman Tuhan berkata, Allah mengasihi kita. Datanglah kepada Allah yang hidup. Dia mengasihi kita. Datanglah dengan pertobatan. Datanglah dengan iman, percaya kepadanya. Maka kita akan dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Dan kita akan dibasuh dengan air yang murni. Supaya karakter dan kehidupan kita kudus berkenan kepadanya. Di ayat 23, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab ia yang menjanjikannya setia. Ajakan kehidupan yang kedua adalah peganglah pengharapan di dalam Yesus Kristus. Dulu pada saat Nuh keluar dari bahtera, daratan sudah kering. Pertama kali yang dia lakukan adalah membangun mezbah. Menyusun batu menyerupai meja, lalu mempersembahkan domba kurban. Lalu Tuhan Allah berjanji kepada Nuh yang digambarkan dengan kehadiran pelangi. Janjinya bahwa Allah tidak akan menghukum lagi dengan air bah yang dahsyat seperti yang dialami pada zaman Nabi Nuh. Janjinya memberikan kekuatan untuk menjalani kehidupan. Janjinya memberikan penghiburan. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, pada saat kita hidup tidak mempunyai pengharapan, hidup kita itu bagaikan gelombang lautan ya, yang diombang-ambingkan oleh angin. Tidak ada kepastian, tidak ada makna hidup, adanya keraguan, kekhawatiran, ketakutan. Karena tidak mempunyai pengharapan. Kita diingatkan, marilah kita berpegang teguh pada pengakuan kita tentang pengharapan. Pengharapan akan apa? Pengharapan akan Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyelesaikan dosa kita. Dan bukan itu saja. Pengharapan di dalam Tuhan Yesus menuntun langkah hidup saudara-saudara
untuk menjadi hidup di dunia yang sementara ini. Sehingga hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Hidup kita berguna bagi sesama kita. Pengharapan itu bagaikan sauh yang kuat. Sehingga kapal yang besar tetap terjaga tidak hanyut oleh gelombang lautan yang dahsyat. Karena ada yang ditancapkan sampai ke dasar laut itu, yaitu sauh yang kokoh. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, peganglah pengharapan di dalam Yesus Kristus. Di dunia yang sementara ini terkadang kita dibuat ketakutan, dibuat khawatir oleh apa saja. Bukan saja oleh pandemi ini, tetapi oleh banyak hal. Kekhawatiran itu menyergap kita. Ingat, kita punya pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pandanglah Dia dengan penuh iman. Pandanglah Dia yang akan menuntun, menolong saya dan saudara. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kalau kita perhatikan di ayat yang ke-24, dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan yang baik. Ajakan kehidupan yang selanjutnya adalah perhatikanlah jemaat Tuhan. Marilah kita saling. Ini bisa terjadi kalau di dalam jemaat. Di dalam jemaat kita saling memperhatikan. Perhatikan jemaat Tuhan. Bukti kasih kita kepada Tuhan adalah mengasihi jemaatnya. Kasih kita kepada jemaatnya kita buktikan dengan mendoakan, dengan membangun, dengan memperlengkapi, sehingga orang-orang kudus ini bertumbuh di dalam kebenaran. Mari kita perhatikan. Apalagi di masa pandemi ini semua banyak mengalami kesulitan. Kita perhatikan dengan doa, dengan aksi nyata. Kita tunjukkan bahwa ajakan kehidupan itu dapat kita tularkan. Ketika kasih kebanyakan orang semakin dingin, orang gak peduli lagi dengan sesamanya. Bahkan orang semakin menipu dan ditipu. Tetapi kita sebagai jemaat Tuhan, kita saling memperhatikan. Karena apa? Karena kasih Tuhan yang menggerakkan kita untuk bisa tetap semangat dalam kehidupan ini. Saling memperhatikan di dalam jemaat dengan perbuatan yang nyata. Bukan hanya dengan perkataan, tetapi dengan perbuatan. Ayat ke-25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan jemaat kita. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ajakan kehidupan berdasarkan ayat 25 adalah nasihatilah saudara seiman di dalam Tuhan. Nasihati. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, bagaikan kayu bakar. Ketika ditaruh di perapian, menyala. Digunakan di dalam tungku itu untuk memasak, untuk segala hal bermanfaat. Tetapi ketika kayu bakar itu mulai ditarik dari tungku itu dan dibiarkan, maka apinya awalnya menyala, tapi lama-lama menjadi padam dan menjadi arang. Sama dengan kehidupan saya dan saudara. Jemaat adalah kumpulan orang percaya. Kita disuruh berkumpul untuk melayani Allah dan melayani sesama. Tapi di situasi pandemi ini, situasinya berbeda. Tetapi semangatnya harus tetap menyala. Ketika kita dalam keadaan yang memungkinkan, ayo, jangan kita menjauhkan. Jangan menjadikan gaya hidup yang baru, ya. Menjauh meskipun ini sudah aman, ya. Kadang-kadang kalau sudah terbiasa itu jadi pola gaya hidup, ya. Itulah sebabnya nasihatilah di dalam Tuhan. Ayo, mari kita kembali melayani bersama. Mari kita berdoa bersama. Mari kita saling menguatkan, meneguhkan. Ayo yang semakin jauh, mari kita datang. Kita bersekutu bersama. Jemaat Gloria Kayen yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Jemaat Gloria Kayen harus menanggapi ajakan kehidupan itu. Sama-sama kita bertekad. Dengan apa? Kita semakin karib dengan Allah. Kita semakin teguh dalam pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kita semakin memperhatikan satu dengan yang lainnya di dalam jemaat lokal. Inilah keluarga rohani kita di dalam jemaat. Kita saling memperhatikan. Dan
Mari kita saling menasehati yang membangun. Beruntung masih ada orang yang mau menasehati kita. Kalau semua orang benar sudah diangkat Tuhan, nggak ada orang yang mau memberi nasihat, wah itu. Makanya belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Karena kalau semua salehnya sudah pulang ke surga, nggak ada lagi yang memberitakan kebenaran, maka celakalah angkatan itu. Jemaat Gloria Kayen yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah kita mau bertekad merespon ajakan kehidupan itu? Kita harus menjawabnya, kami akan melakukannya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, firman-Mu sudah kami dengarkan dan bagian kami adalah menjadi pelaku firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami siap melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sungguh firman Tuhan yang sangat luar biasa. Saudara diberkati, amin. Kita akan respon firman Tuhan dengan pujian, dengan sayapmu. Yesusku, Rajaku. Sekali lagi kita nyanyikan dari awal. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Setiap langkahku percaya dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, tak ku nantikan Kau yang ku sembah, Yesusku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa di surga, kami menaikkan pujian dan syukur karena Engkau memberkati seluruh warga jemaat dengan kesehatan yang baik, dengan iman yang terus teguh, bertumbuh
dewasa secara rohani di dalam Tuhan. Kami bersyukur untuk anak-anak kami kembali dapat sekolah. Pemuda-pemudi kami dapat kembali kuliah. Kami bersyukur karena penyertaan dan berkat-Mu yang sudah lulus kuliah, sudah bekerja, kami bersyukur. Tuhan, kami bersyukur atas pertolongan-Mu atas seluruh warga jemaat. Dalam setiap usaha dan pekerjaan para bapak, Engkau memberkati. Engkau juga memberkati para ibu dengan hikmat, dengan kebijaksanaan dari Tuhan dapat mengurus seluruh rumah tangganya. Kami bersyukur atas itu semuanya. Bapa, kami bersatu hati memohon pertolongan-Mu untuk seluruh warga jemaat. Supaya di dalam perjalanan hidup kami ini, kami terus bersandar pada pemeliharaan Tuhan. Kami menyerahkan masa depan keluarga-keluarga di dalam jemaat-Mu. Di dalamnya ada anak-anak, di dalamnya ada pemuda-pemudi kami serahkan masa depan mereka di dalam tangan pemeliharaan-Mu. Mohon pimpinan dan berkat-Mu untuk setiap acara berjemaat kami. Engkau memberkati kami dengan sekolah minggu, dengan PKMB, dengan WBI, PBI. Kami bersyukur semua dapat berjalan dengan baik. Ya Bapa, kami juga memohon pertolongan-Mu supaya setiap penata layanan di dalam jemaat dapat terlaksana. Itu semuanya karena kami memiliki kerinduan untuk melayani Tuhan. Ya Bapa, kami menyerahkan hidup kami. Di tengah pergumulan hidup, Engkau memberi kekuatan baru kepada kami. Engkau memampukan kami. Dan Engkau menolong kami sehingga menjadi satu kesaksian yang cemerlang. Bapa, kami bersyukur untuk kebaktian jam doa malam hari ini. Setiap jemaat-Mu yang hadir di ruang kebaktian maupun yang berdoa di rumah masing-masing, kami percaya Engkau menyertai dan memberkati kami. Saat kami pulang berpisah satu yang lainnya, mohon pemeliharaan-Mu atas kami. Ya Bapa, pada saat kami beristirahat sepanjang malam, mohon Engkau juga menjaga, memelihara kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya berkat yang bersumber dari Allah Bapa di surga, kasih setia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua sampai Maranatha. Kami mengakhiri kebaktian jam doa ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahmu. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Maranatha.